Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di berikut beberapa perangkat yang saya gunakan dalam video ini. Yang pertama ada Fusion Splicer. Perangkat ini digunakan untuk menyambungkan kedua belah serat optik. Dan untuk perangkat selanjutnya yaitu ada OPM atau Optical Power Meter. Perangkat ini digunakan untuk mengukur redaman dari sebuah kabel. Dan selanjutnya ada tang potong. Tang potong di sini saya digunakan untuk memotong kabel drop core. Oke, yang selanjutnya ada fiber stripper yang berfungsi untuk mengupas serat terakhir yaitu cladding. Selanjutnya ada alkohol untuk membersihkan serat kaca, dan ada cleaver juga untuk memotong serat optik dengan presisi, dengan rapi. Oke, yang selanjutnya ada drop fiber stripper untuk mengupas kabel drop core, dan ada sleeve protector untuk melindungi serat optik yang kita sambung. Dan ini ada juga OTDR, tapi di sini saya menggunakan OTDR hanya untuk menggunakan lasernya. Oke. Dan ya ada kabel drop core yang saya gunakan di sini. Oke, lanjut ke video tutorialnya. Di sini saya menggunakan tang potong untuk memisahkan antara kawat dengan kabel. Ya, caranya seperti itu. Dan untuk kawatnya di sini akan saya potong sedikit supaya tidak mengganggu waktu penyambungan kabelnya. Ya, seperti itu. Dan ini kabel sebelahnya sudah saya potong juga. Nah, lalu kita kupas menggunakan drop fiber stripper, alat pengupas khusus punyanya drop fiber. Oke, kita kupas ya. Oke, setelah dikupas, selanjutnya kita akan membersihkan lapisan terakhirnya yaitu lapisan cladding menggunakan fiber stripper. Kita menggunakan yang paling ujung untuk mengupas bagian claddingnya. Oke, seperti itu. Kita bersihkan menggunakan alkohol juga agar serat optik ini bersih ya. Oke, dilakukan seperti itu saja untuk membersihkan serat optiknya. Lalu kita akan menggunakan perangkat cleaver untuk memotong dengan presisi. Tuh, saya seperti itulah kira-kira untuk splicer saya. Ya, sudah terpotong, lalu kita masukkan ke dalam splicernya. Ya, seperti itu untuk memasukkannya. Pokoknya kalau untuk pengukurannya serat kaca itu tidak boleh melebihi besi yang di tengah dan harus melebihi kotak warna biru yang di tengah itu. Nah, agar penyambungan dapat berhasil gitu. Karena kalau nanti kurang dari kotak biru, itu kabel tidak akan terbaca sama mesin. Dan kalau kelebihan dari besi yang di tengah, itu malah tidak bisa disambungkan karena dia terlalu ke depan kabelnya. Oke, dan ini lanjut kabel satunya kita lakukan dengan hal yang sama kayak kabel yang pertama. Nah, dan jangan lupa ya untuk memasang sleeve protectornya buat pelindung kabelnya ini. Ya, hati-hati memasukkannya. Oke. Nah, masukinnya juga sama kayak yang sebelahnya, pelan-pelan aja, dipaskan, jangan sampai kelebihan, jangan sampai kekurangan juga. Oke, seperti itu.
Oke, ini sudah masuk ke penyambungan. Nah, itu lihat di layar itu ya. Nah, itu lagi dilakukan penyambungan. Nah, itu terjadilah penyambungan dan oke, estimasi lossnya 0,0. Berarti bagus. Untuk standarnya biasanya 0,02 itu sudah yang paling besar total lossnya. Dan ini 0,0 adalah sangat bagus. Dan ini kita lanjut untuk pemasangan sleeve protectornya. Oke, pelan-pelan karena inilah yang paling beresiko untuk patah di sini ya. Jadi harus pelan-pelan, harus teliti, harus hati-hati. Lalu kalau sudah kita masukkan kabelnya ke sleeve protectornya ke dalam pemanas. Untuk splicer yang saya gunakan ini harus dipanaskan 2 kali agar sleeve protectornya itu meleleh dengan sempurna, dengan matang. Ya, begitulah. Oke, itu sudah selesai dan kita bakal mengangkat kabelnya ya. Nah, di situ masih panas kan? Di situ harus kita dinginkan dulu sebelum melakukan aktivitas lainnya. Nah, kita harus dinginkan, kita tiup-tiup. Pokoknya kita tiup-tiup aja sampai dingin. Oke, kalau sudah dirasa dingin, nah kita akan memasang kawatnya antara kabel kanan dan kabel kiri agar sambungan ini tidak tertarik-tarik gitu. Ya, tuh ikuti saja cara ngawatnya, diputar seperti itu. Ya, begitu saja. Nah, lakukan juga pada sebelahnya, pada 2 sisi ya, agar kawatnya ini kuat waktu ditarik-tarik, tidak lepas gitu. Oke. Nah, terus dipotong ya biar lebih rapi aja. Oke. Oke. Nah, dengan ini kabel sudah kuat ya, mau ditarik-tarik juga gimana pun dia sudah kuat. Oke, untuk pengukurannya di sini saya menggunakan OTDR. Ini saya menggunakan OTDR untuk lasernya aja ya. Nah, jadi kita nyalakan lasernya. Terus ujung satunya kita masukkan ke OPM. Oke, itu tembus ya. Untuk penyambungan berarti berhasil. Dan kita cek redamannya berapa di OPM. Sebentar. Nah, untuk redamannya sendiri ada di minus 17. Ya, itu minus 17 sampai minus 18 ya. Itu. Kalau standarnya itu sudah termasuk normal dan bagus. Batas maksimal redaman ya ada di 25, tapi kadang 23 aja sudah lumayan dipermasalahkan. Karena kalau terlalu tinggi redamannya, rata-rata modem tidak bisa menerima sinyal. Ya, itu jadinya.